Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hai IPA 5, IPA 4, IPA 3, IPA 2, dan IPA 1. Selamat pagi, salam sehat, dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar bab kedua pada pokok bahasan di kelas 12, yaitu redoks dan elektrokimia. Nah, sebelumnya Ibu mengingatkan sebelum kita lanjut belajar bahwa redoks sudah kita pelajari di kelas 10, terutama persamaan reaksi redoks sederhana. Nah, untuk di kelas 12 kita lanjut dengan redoksnya, tetapi ditambah dengan poinnya elektrokimia. Nah, apa itu belajar elektrokimia? Nanti kita akan bahas. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali bahwa untuk reaksi redoks, kita harus mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak contoh redoks ya dalam kehidupan kita sehari-hari yang tanpa kita sadari bahwa ternyata, oh inilah contoh dari redoks. Misalnya nih, Ibu punya buah apel. Nah, kalau kita memakan buah apel, kemudian kita gigit misalnya, kemudian nanti kita akan melihat seperti ini. Ini Ibu tadi sudah makan buah apel, kamu perhatikan ya, warnanya berubah, permukaannya menjadi coklat bekasnya. Karena apa? Karena sudah teroksidasi di udara. Jadi bekas makan buah apel ini dari putih warnanya menjadi coklat. Nah, ini adalah contoh redoks sederhana dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu juga dengan buah pir. Nah, Ibu juga makan buah pir nih tadi ini, hasilnya seperti ini. Teroksidasi di udara, vitaminnya teroksidasi di udara. Nah, itu adalah contoh sederhana dari reaksi redoks. Demikian juga kalau misalnya kita mengupas kentang. Nah, mengupas kentang ya, kita kupas kentang, nanti lama-kelamaan dia akan berubah menjadi coklat warnanya. Hasil potongannya di permukaannya berubah menjadi coklat. Jadi tidak begitu kelihatan ya di video Ibu ini. Nah, itu adalah contoh reaksi redoks. Selain itu juga ada reaksi pembakaran, atau reaksi fotosintesis, kita makan dan sebagainya. Nah, itu adalah contoh reaksi redoks. Atau kamu boleh mencobakan di rumah ya, percobaan sederhana perubahan bilangan oksidasi. Ya, jadi di kelas 10 kemarin kita perkembangan definisi dari reaksi redoks itu yang pertama adalah pengikatan dan pelepasan oksigen, bukan? Yang kedua bisa juga dengan pengikatan dan pelepasan elektron. Nah, yang ketiga yang lebih menggambarkan dan kita pakai sampai sekarang itu adalah berdasarkan kenaikan dan penurunan bilangan oksidasi. Jadi satu unsur dalam satu senyawa bisa berubah bilangan oksidasinya, bisa mengalami kenaikan, bisa mengalami penurunan. Contoh, misalnya bilangan oksidasi mangan dalam senyawa itu bisa plus 7, bisa plus 6, bisa plus 2. Nah, sebelum kita memulai redoks dan elektrokimia di kelas 12, Ibu ingin kamu mencobakan di rumah atau kita cobakan bersama percobaan sederhana tentang reaksi redoks. Nah, selain aplikasinya tadi, buah apel atau buah pir yang kita makan warnanya berubah, Ibu juga punya percobaan sederhana, yaitu misalnya bagaimana merubah bilangan oksidasi KMNO4 yang plus 7 menjadi plus 2. Nah, percobaannya sederhana, pengantarnya adalah bahwa kalau kita mengupas bawang, biasanya bawang merah ya, bawang merah kalau kita kupas itu sensitif sekali terhadap mata kita. Nah, Ibu punya bawang merah, sensitif sekali terhadap mata kita, karena kalau kita mengiris bawang merah itu mata kita menjadi perih dan berair. Nah, itu apa artinya? Terjadi reaksi kimia. Apa yang dihasilkan oleh bawang merah itu adalah reaksi kimia dengan udara. Nah, di sini adalah redoks konteksnya ya. Nah, sebelum kamu bisa mencobakan, kita bisa praktekkan bersama, tapi kalau hasilnya begitu lama, kamu buktikan sendiri nanti. Ibu nggak punya gelas kimia, Ibu punyanya gelas biasa, kemudian Ibu kita masukkan air ya untuk sebagai pelarutnya, kita masukkan air, kemudian kita ingin membuktikan benarkah bilangan oksidasi suatu unsur bisa berubah. Ibu punya zat kimia yang namanya disebut dengan pK. Kalau di apotek kita belinya namanya pK, atau di lab kimia namanya adalah KMNO4 atau kalium permanganat. Nah, ini adalah larutan yang biasa kita pakai untuk sebagai obat antiseptik. Kalau obat luka misalnya ya. Nah, bisa dibeli di apotek. Nah, kita akan membuktikan bahwa KMNO4 ini yang mempunyai biloks plus 7 pada unsur Mn-nya akan berubah menjadi biloksnya plus 6 dan plus 2 gitu ya. Nah, kita cobakan PK ini kita ambil, terus kita masukkan sedikit saja. Kita masukkan sedikit saja, pakai apa ya Ibu masukinnya? Kita ambil seujung sendok supaya tidak begitu pekat larutannya. Kita tambahkan kepada larutan
air ya, pada air sebagai pelarut. Nah, warnanya sudah berubah menjadi ungu. Nah, itu berarti larutan KMNO4. Sekarang kita akan membuktikan bahwa reaksi KMNO4 dengan SO2 yang dihasilkan dari bawang merah, ya, bawang merah kalau kita iris dia menghasilkan sulfur. Sulfur bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan SO2. Nah, SO2-nya nanti akan bereaksi dengan KMNO4. Jadi dia bereaksi redoks di sana sehingga mampu merubah bilangan oksidasi KMNO4 Mn plus 7 menjadi plus 2. Nah, kita coba ya dari warnanya yang ungu, kemudian kita masukkan irisan bawang merah ya. Irisan bawang merah. Bawang merah ini sangat sensitif sekali terhadap mata kita karena gas SO2 berubah menjadi SO4 ya, 2SO4, maka menyebabkan kalau terkena cairan sel di mata kita akan menyebabkan mata menjadi perih. Nah, kamu bisa cobakan di rumah ya. Kamu bisa dicobakan di rumah bagaimana reaksi akhir dari KMNO4 yang direaksikan dengan bawang merah ya. Nah, Ibu sudah mulai perih nih matanya karena sudah belerang yang ada pada bawang merah sudah bereaksi dengan oksigen ya. Sudah bereaksi dengan oksigen membuat mata kita menjadi perih. Ya, kita tunggu reaksinya. Bawang merah atau bawang putih juga bisa ya. Nah, kamu juga bisa bandingkan mana yang lebih efektif, bawang merah atau bawang putih. Nah, di sini KMNO4 ya, KMNO4 bereaksi dengan SO2. Ingat tadi SO2 berasal dari sulfur yang ada pada bawang merah bereaksi dengan oksigen. Jadi SO2 bereaksi dengan KMNO4. Jadi kita aduk-aduk, kemudian reaksinya kita tunggu. Nah, perubahannya ini bisa kita lihat mulai dari yang warnanya tadi ungu tua ya, pink tua, nanti dia akan berubah menjadi kehijau-hijauan. Nah, itu menandakan bahwa dia turun menjadi plus 6. Tetapi nanti hasil hijaunya nggak begitu jelas kelihatan ya, cuman udah berubah warna ini dari ungu menjadi sudah agak berubah, agak butek. Nah, kemudian lama-kelamaan akan berubah menjadi warna putih atau bening jadinya karena dia sudah turun bilangan oksidasinya. Kalau bilangan oksidasinya turun berarti reaksinya adalah reduksi gitu ya. Ibu sudah coba tadi, ini yang percobaan pertama tadi ya, sudah warna hijau tua nih, hijau tua warnanya, itu menandakan biloxnya adalah plus 6. Nah, kita menunggu hasil bilox dari plus 2 dari reaksi bawang merah tadi ini. Nah, jadi kamu ingat-ingat kembali ya bahwa setiap unsur bilangan oksidasinya bervariasi, tapi ada bilangan oksidasinya hanya satu saja. Misalnya nih, golongan 1 pada sistem periodik itu muatannya atau biloxnya pasti plus 1, logam ya. Kemudian golongan 2 pada sistem periodik muatannya plus 2. Golongan 3 adalah plus 3. Kemudian bagaimana dengan golongan 7? Golongan 7 itu karena dia menerima 1 elektron maka bermuatannya adalah min 1. Kalau golongan 6 berarti muatannya adalah min 2. Tapi beberapa unsur, terutama golongan unsur transisi mempunyai bilox lebih dari 1. Contohnya Mn ini. Atau pada golongan 7 kita juga bisa lihat untuk Cl ya. Cl itu secara padam sistem periodik biloxnya sama dengan plus 1 ya, min 1 Cl min. Tapi dia nanti akan berubah biloxnya apabila senyawanya juga berbeda. Artinya dia tergantung senyawa yang membentuknya. Jadi ada beberapa unsur yang biloxnya lebih dari satu jenis. Sekarang kamu perhatikan, ini dari ungu sudah berubah menjadi coklat ya, atau sudah mengarah ke hijau. Ya, sudah mengarah ke hijau, artinya dia sudah mengalami reduksi, tapi belum sampai pada plus 2. Nah, jadi kita tunggu saja ya hasilnya bagaimana reaksinya ini. Nah, Ibu ingin mengingatkan kembali bahwa pelajaran di kelas 10 kita sudah mempelajari tentang reduktor dan oksidator. Ibu ingatkan kembali bahwa oksidator adalah yang mengalami reduksi, sementara reduktor adalah yang mengalami oksidasi. Manakah dalam sistem periodik yang oksidator terkuat? Oksidator terkuat itu berarti yang mengalami reduksi kan, berarti golongan 7. Sementara manakah yang reduktor ya? Sifat yang reduktor dipunyai oleh golongan 1A. Golongan 1A. Kenapa dia dikatakan unsur-unsur yang sebagai sifat reduktor? Karena dia mengalami oksidasi. Jadi kalian harus ingat kembali ya pelajaran di kelas 10. Kemudian
Di kelas 10 juga kalian sudah mengenal adanya autoredok, yaitu suatu senyawa atau suatu unsur yang mengalami dua-dua halnya. Dia mengalami oksidasi dan dia juga yang mengalami reduksi. Nah, itu dikatakan sebagai autoredoks. Nah, kemudian juga kalian sudah bisa atau mempelajari aturan bilangan oksidasi. Mana yang aturan untuk oksigen, untuk hidrogen, atau untuk unsur yang lainnya. Jadi kalian ingat kembali ya sebelum kita lanjut penyetaraan reaksi redoks di kelas 12 dalam suasana asam dan dalam suasana basa. Nah, nanti di latihan kalian akan Ibu tugaskan untuk menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu senyawa, apakah dia mengalami atau berubah atau tidak. Nah, jadi harus diingat. Nah, kalian lihat ini sudah hijau ya, sudah kehijauan, tadinya yang berwarna ungu, sekarang sudah hijau. Kita bisa lihat bandingkan ya, kalau yang warna aslinya kan tadi KMNO4 adalah ungu ya. Kita coba lihat ya, kita ungu. Nah, aslinya kan seperti ini ya, ungu. Nah, tetapi kalau misalnya sudah bereaksi lama dengan ini, dia nih Ibu tuh sudah hijau warnanya. Artinya itu kira-kira di ungu ya, tapi Ibu kepekatan. Kira-kira dia sudah mempunyai bilox plus 6. Jadi dari plus 7 ke plus 6 atau nanti turun lagi menjadi plus 2. Nah, sudah warnanya hijau. Nanti kamu cobakan di rumah, kan bahannya gampang ya. Hanya bawang merah atau bawang putih, kemudian KMNO4. PK ini murah loh harganya, bisa kita cobakan untuk percobaannya di rumah. Jadi nanti sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu tentang ini. Nah, bahan berikutnya adalah setelah kamu bisa mengalami atau menyamakan persamaan reaksi redoks, kalian juga belajar elektrokimia. Apa itu elektrokimia? Yaitu reaksi, terutama reaksi redoks spontan dan tidak spontan. Ada dua pelajaran dalam elektrokimia itu adalah kita bicarakan mengenai sel volta, kemudian ada yang disebut dengan sel elektrolisis. Nah, apa itu sel volta? Contohnya pada baterai. Nah, kita pada baterai dalam keseharian itu cara kerjanya adalah disebut dengan redoks spontan. Kenapa dikatakan spontan atau reaksi redoks spontan? Karena merubah energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Jadi baterai berubah menjadi energi listrik, itu disebut dengan redoks yang spontan. Tapi yang redoks tidak spontan misalnya apa? Kita bisa lihat pada orang ketika mencas kembali aki atau mengisi kembali aki, itu adalah yang merubah energi listrik menjadi energi kimia, bukan? Karena untuk mencas aki atau untuk mengisi kembali aki kita memerlukan listrik. Nah, maka disebut dengan reaksi redoks yang tidak spontan. Nah, begitu juga dengan peristiwa penyepuhan. Ya, peristiwa penyepuhan atau pelapisan logam, suatu logam dengan logam yang lainnya, kita bisa lihat ya bahwa suatu logam tembaga bisa dilapisi dengan emas. Nah, kita bisa melakukan itu dengan prinsip elektrokimia. Nah, itu adalah reaksi redoks tidak spontan, ya, elektrolisis namanya. Kita akan membahas itu, apa bedanya antara reaksi redoks yang spontan dengan reaksi redoks yang non spontan. Nah, kita sambil menunggu ya, mungkin agak lama. Tadi bisa kita bandingkan ini ya, yang berwarna ungu ya, ungunya muda tadi di sini. Kemudian sekarang sudah berubah menjadi hijau, warna hijau. Berarti udah turun ya biloxnya. Kita bisa membuktikan bahwa biloxnya menjadi turun. Nah, nanti kapan dia berubah menjadi plus 2? Kalau ini warnanya bening ya. Kalau ini warnanya bening, maka ini dikatakan bahwa dia sudah menjadi plus 2. Nah, begitu ya. Nah, tugas kalian sekarang adalah menentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam senyawa dengan cara aturan bilangan oksidasi. Nah, kalian tentu misalnya ya, tentukan bilangan oksidasi S dalam H2SO4. Gitu ya. Tentukan bilangan oksidasi krom dalam K2CrO4. Itu nomor 2 ya. Nomor 3, tentukan bilangan oksidasi S dalam H2S. Nah, sudah ada 2S ya, dalam H2SO4, dalam H2S. Kemudian tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsur dalam H2O2. Dalam H2O2. Kemudian tentukan bilangan oksidasi N dalam NH4+.
bilangan oksidasi N dalam NH4+. Kemudian tentukan bilangan oksidasi Mn dalam KMNO4. KMNO4. Berikutnya tentukan bilangan oksidasi N dalam NH3. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu harus kamu tulis di buku tulis nanti ya, kemudian dicatat bilasnya di atas sesuai dengan aturan bilangan oksidasi yang kamu ketahui. Nah, kita ini sudah mulai agak mungkin Ibu kebanyakan ya KMNO4-nya tadi sehingga menjadi putihnya lebih lama. Nah, nanti kelamaan ini akan menjadi warnanya lebih putih. Demikian ya. Kamu bisa cobakan sendiri. Tadi reaksi redak pada apel nih warnanya sudah berubah menjadi coklat, bekas gigitan Ibu tentunya sudah teroksidasi, vitaminnya sudah teroksidasi. Kemudian dalam pir ya, kemudian dalam apel, coba lihat nih bekas gigitan Ibu, makan Ibu tadi sengaja Ibu cobakan supaya kamu bisa lihat bahwa ini sudah teroksidasi atau reaksi yang terjadi di sana. Nah, seperti itu ya pengantar untuk sebelum kamu melanjutkan reaksi redoks pada kesempatan berikutnya. Dengan begitu akan lebih mudah memahami reaksi redoks. Oke, sekarang kita lanjut pembahasannya. Kita tidak usah menunggu sampai putih ya. Nanti pertemuan berikutnya Ibu lihatkan fotonya yang setelah putih. Atau kalau kamu tidak yakin dan percaya, silahkan cobakan sendiri. Oke, kita sampai ketemu di Nah, anak-anak, untuk sekarang kita membandingkan pengertian reaksi redoks di 3 definisi, karena kita dulu di kelas 10 sudah mempelajari bahwa reaksi redoks itu bisa berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, di mana kalau oksidasi itu oksigennya mengikat oksigen, artinya oksigen yang diikat itu ada di sebelah kiri tanda panah. Kemudian kalau reduksi adalah yang melepaskan oksigen, berarti oksigennya berada di sebelah kanan tanda panah, itu ciri-cirinya. Tetapi tidak semua reaksi mengandung oksigen, bukan? Nah, maka berkembang lagi pengertian dari redoks itu apabila dia mengikat dan melepaskan elektron, jadi reaksi ion ya. Kalau oksidasi itu adalah melepaskan elektron, berarti elektron berada di sebelah kanan tanda panah. Kemudian kalau reduksi adalah yang menangkap elektron berada di sebelah kiri tanda panah. Kalau dua buah reaksi ini dijumlahkan, hasilnya menjadi 2Na ditambah dengan S menghasilkan Na2S. Nah, kemudian untuk reaksi redoks yang lebih lengkap, apabila dia tidak mengandung oksigen, kemudian tidak kelihatan elektronnya atau reaksinya adalah reaksi rumus, maka kita menyelesaikannya lebih gampang dengan peningkatan atau penurunan bilangan oksidasi. Artinya di dalam suatu reaksi redoks itu ada yang biloksnya turun dan ada yang biloksnya naik. Tentu saja kamu sudah mempelajari kan aturan bilangan oksidasi. Nah, jika kita sudah mempelajari aturan bilangan oksidasi, kita menentukan biloksnya ya. Coba kita tentukan biloksnya semua. Kalau H ini pasti 0 kan, karena dia unsur yang bebas. Nah, kalau H itu adalah plus 1 karena dia ada 3 kali 2 menjadi plus 6 kan. Kemudian N-nya supaya ini sama dengan 0 berarti ini menjadi N-nya min 6 ya, min 6. Nah, Ibu min 6 berartinya untuk satu N itu bukan min 6 ya, tetapi adalah min 3 karena dia ada 2, jadi untuk satu N-nya akan sama dengan min 6 gitu, satu N-nya sama dengan min 3 gitu ya. Nah, untuk menentukan biloks yang lainnya, coba kita tentukan biloks yang lainnya ya. Untuk Cl misalnya, Cl ini min 2. Kenapa dia min 2? Karena dia golongan 7 kan min 1. Karena dia ada 2 jadi min 2. Artinya Zn menjadi plus 2. Kemudian ini Cl ini kan min 1 ya. Kali 2 berarti min 2. Kemudian H itu kan 4. Berarti kali 2 plus 8. Nah, sehingga N berapa? Supaya dia ini sama dengan 0 semua, maka N-nya menjadi min 6 juga. Ya, min 6 untuk 2. Di sini N-nya juga min 6 untuk 2 juga. Berarti N tidak mengalami perubahan kan? Yang mengalami perubahan adalah H dari plus berapa? Dari plus 8 ke 0. Ya, dari plus 8 ke 0 atau dari plus 1 ke 0. Itu kan artinya turun ya. Turun itu berarti adalah
reduksi kan. Itu berarti adalah reduksi. Sementara Zn menjadi Zn plus 2 adalah oksidasi. Nah, berarti itu lebih menggambarkan reaksi redoks, atau bisa dalam suatu reaksi ada reduksi dan ada oksidasi. Nah, supaya kamu bisa membandingkan antara ketiga definisi ini. Nah, sekarang kita perhatikan, kita lihat lagi contoh yang lain ya. Kita perhatikan lagi contoh yang lain. Ibu hapus dulu yang ini supaya tidak mengganggu. Kita contohkan untuk reaksi redoks yang berdasarkan kenaikan dan penurunan Bilox. Nah, tentu saja kita sudah mempelajari ya aturan-aturan bilangan oksidasi. Aturan bilangan oksidasi itu apa saja untuk unsur-unsurnya ya. Kita lihat contohnya pada reaksi berikut ya. Pada reaksi berikut kita perhatikan contohnya, yaitu reaksi antara NaClO ditambah dengan 2 NaCl ditambah 3 NaClO menghasilkan 2 NaCl ditambah dengan NaClO3. Nah, di sini Ibu sudah tentukan Biloxnya masing-masing, di mana kita tahu bahwa dari Na berubah menjadi Na ya, itu plus sama ya. Kemudian hasil ini disebut dengan hasil dari reduksi, ini disebut dengan hasil dari oksidasi. Berarti di sini ada reduksi dan ada oksidasi. Itu dikatakan sebagai redoks. Nah, demikian juga dengan reaksi ini. CuSO4 ditambah dengan 4Ki, 2CuI ditambah I2 ditambah dengan K2SO4. Nah, masing-masing sudah ditentukan Biloxnya dan ternyata ada oksidasi dan ada reduksi ya. Berarti dikatakan dia redoks. Nah, di sini dikatakan dia sebagai oksidator ya. Di sini dikatakan dia sebagai reduktor karena mengalami reduksi. Ini karena mengalami oksidasi. Nah, itu untuk contoh atau mengulang pelajaran yang ada di kelas 10 ya. Mengulang pelajaran yang ada di kelas 10. Nah, sekarang kita lanjut. Aturan bilangan oksidasinya kita sudah tahu ya, kita anggap sudah ada di PowerPoint. Nah, sekarang kita belajar menentukan bilangan oksidasi. Belajar menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam senyawa ya. Kita lihat, ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu coretannya supaya tidak mengganggu ya. Nah, sekarang kita membahas bagaimana menentukan Bilox suatu unsur dalam senyawa jika sudah dipahami aturan-aturan bilangan oksidasinya. Jadi kamu tuliskan langsung di atas ya. Kita tuliskan langsung di atas. Nah, ini kan sudah ada latihannya di GCR sebetulnya ya. Contohnya adalah kita menentukan Bilox dari H2SO4. Nah, sesuai dengan aturan, kita tentukan yang ada aturannya kan oksigen. 4 oksigen itu 1 oksigen kan min 2. Berarti ini sama dengan min 8. 4 kali min 2 kan. Kemudian di antara H dengan S yang tetap itu Biloxnya adalah H, atau yang sudah ditentukan H itu golongan 1 berarti plus 1. Maka di sini namanya Biloxnya menjadi plus 2. Nah, berapa S supaya ini sama dengan 0? Ini kan sama dengan 0 karena senyawa netral kan. Supaya sama dengan 0 berarti ini adalah plus 6. Berarti plus 2 plus 6 min 8 sama dengan 0. Artinya Bilox S dalam H2SO4 adalah plus 6. Nah, sekarang coba kita cari Bilox dari NH4+. Nah, ini karena senyawa ion, berarti jumlah total Biloxnya sama dengan plus 1. Karena dia muatannya plus di sini ya. Nah, muatannya plus berarti hanya 4, berarti plus 4. Dengan begitu, plus 4 berapa N-nya supaya dia jadi plus 1? Berarti N-nya sama dengan min 3. Nah, itu caranya ya. Kemudian untuk H2O2, nah di sini ada pengecualian ya, bahwa untuk oksigen ada pengecualian di mana dia oksigennya harus mengalah. Karena H itu adalah plus 2, golongan 1 karena dia 2 elektron plus 2, maka O2-nya min 2 kan? Karena ini sama dengan 0. Artinya satu oksigen itu muatannya adalah min 1. Nah, itu pengecualian ya. Oksigen itu umumnya adalah min 2, tapi di sini dia min 1 untuk 1. Kalau di sini dia tetap min 2 karena untuk 4 adalah min 8 gitu ya. Nah, kita lihat H3PO4 itu adalah senyawa yang netral, berarti ini sama dengan 0.
Nah, sama dengan 0 artinya 4 kali min 2 min 8. Karena aturan oksigen kan min 2 tadi ya. Kemudian H itu plus 3. Golongan 1 kali 3 kan. Kemudian berapa P-nya? Berarti ini sama dengan plus 5. Nah, begitu cara menentukan biloxnya. Kemudian kita lanjut. K2CR4 atau kalium kromat. Kita mulai dari oksigen yang udah pasti. 4 kali min 2 min 8. Kemudian K golongan 1 berarti kali 2 plus 1 kali 2 plus 2. Nah, berapa CR-nya? Pasti CR-nya adalah plus 6. Nah, karena apa? Karena ini adalah senyawa netral, ini akan sama dengan 0 totalnya ya. Nah, kemudian ZNS. Nah, S ini kan golongan 6. Jadi artinya muatannya pasti min 2. Karena ini sama dengan 0 atau senyawa netral, maka Zn-nya menjadi plus 2. Berikut adalah AlOH 3 kali. Nah, di sini ada 3 atom H, 3 atom oksigen, dan Al 1 ya. Nah, dari sini kelihatan dari rumusnya bahwa Al itu pasti muatannya plus 3. Karena kali silang ya. Ini muatan Al. Kemudian H-nya plus 3 juga. 3 kali plus 1. Nah, ini kan sama dengan 0 kan? Ini akan sama dengan 0 karena senyawa netral. Berarti berapa O-nya? O-nya pasti 3 kali min 2 min 6. Jadi plus 3 min 6 plus 3 sama dengan 0. Berikut untuk PO4 min 3 karena ini senyawa ion, maka dia akan sama jumlah totalnya sama dengan min 3. Nah, jumlah totalnya sama dengan min 3 berarti kita kalikan PO4, 4 kali min 2 kan min 8. Supaya sama dengan min 3 maka ini adalah plus 5. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk Al plus 3 ini adalah unsur dalam bentuk ion positif, maka ini langsung karena dia bukan senyawa, biloxnya sama dengan plus 3 ya. Berikut KClO4, kita tentukan O yang sudah pasti min 8, 4 kali min 2 plus 1, kemudian ini pasti plus 7 gitu ya. Kemudian KO2, nah di sini mungkin pengecualian juga ya. Kalau tadi di H2O2 1O min setengah, sekarang kita lihat pada KO2. K ini nggak mungkin berbeda biloxnya, pasti dia plus 1. K itu pasti plus 1 karena golongan 1. Nah, kalau plus 1 ini kan totalnya harus sama dengan 0 kan? Kalau plus 1 berarti ini min 1. Nah, berapa untuk satu oksigennya? Berarti sama dengan min setengah. Jadi pengecualian juga ya. Jadi oksigen itu standarnya min 2, tetapi ada kalanya dalam peroksida dia min 1, kalau dalam KO2 dia min setengah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ClO4 min 2. Nah, ini sama dengan senyawa ion berarti sama dengan min 2. Karena bukan senyawa netral ya. 4 kali min 2 min 8. Karena oksigen min 2. Berapa dia Cl? Berarti sama dengan plus 6. Nah, di sini sudah bisa kamu lihat bahwa Cl itu ada plus 6, ada plus 7, ada min 1. Jadi berubah-ubah kan? Kita lihat lagi dalam NaClO3. Karena senyawa netral min 6, kemudian ini plus 1, maka ini sama dengan plus 5. Supaya sama dengan 0 karena dia senyawa netral. Kemudian ini senyawa ion, totalnya akan sama dengan min 2. 3 kali min 2 min 6 ya, satu oksigen min 6, maka ini berapa? Sama dengan plus 4. 4 kurang 6 min 2 kan? Artinya satu sulfur muatannya adalah plus 2. Gitu ya. Ini kan ada 2 aja. Sekarang kita lihat Fe2O3. Nah, Fe2O3. Berapa sebetulnya Fe ini plus 3, O-nya min 2 gitu ya. Jadi ini Fe2O3, 3 kali min 2 min 6 ya. Kemudian karena dia ini adalah senyawa netral yang sama dengan 0 totalnya, maka dia ini adalah plus 6. Artinya satu Fe adalah plus 3, satu O adalah min 2. Jadi kita lihat bisa kali silang ya, Fe ini muatannya, kemudian O ini muatannya. Nah, berikut yang terakhir adalah NaH. Ini pengecualian juga H-nya. H tadi kita kenal plus 1 kan, karena dia golongan 1. Tapi di sini dia nggak bisa plus 1, karena kalah dari Na. Na itu pasti plus 1, karena dia logam ya. Logam tidak ada yang negatif. Kemudian pasti ini adalah min 1, karena ini sama dengan 0, senyawa yang netral. Nah, itu maksudnya. Jadi, begitulah cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur dalam suatu
senyawa. Jadi dikatakan bahwa unsur tersebut tidak hanya satu biloxnya, kadang-kadang dia mengalami perubahan, gitu ya. Kadang-kadang dia mengalami perubahan. Jadi kita hapus dulu ini ya. Ibu ingin menghubungkan yang kita percobaan sebelumnya, yaitu reaksi KMNO4 dengan bawang, ya kan? Berapa bilox KMNO4 yang kita robah dari plus 7 ke plus 2. Nah, rumus dari PK yang senyawa yang Ibu jadikan untuk percobaan antara KMNO4 dengan bawang itu PK ya, atau kita beli di apotik KMNO4. Nah, kita lihat tentukan bilangan oksidasi dari KMNO4 kan. KMNO4 itu bilangan oksidasinya plus 7 seperti yang sudah kita bahas kemarin. Jadi plus 7 akan kita robah menjadi plus 2, gitu kan? Ibu tulis kembali ya. KMNO4 atau kalium permanganat. Ini adalah min 8. Ini adalah plus 1 ya. K adalah plus 1. Kalau K plus 1 berarti MN-nya berapa? Supaya dia sama dengan 0 ya, netral kan, plus 1 kita buat di sini, maka MN-nya sama dengan plus 7 karena ini sama dengan 0, senyawa netral. Nah, yang plus 7 inilah yang kita robah menjadi plus 4, plus 6, plus 4, dan plus 2 dengan perubahan warna tadi, gitu ya. Nah, itu maksudnya yang percobaan kemarin. Nah, sekarang kita tinjau kembali ada di kelas 10 dulu yang disebut dengan reaksi autoredok atau disproporsionasi. Reaksi autoredok adalah reaksi redok dengan oksidator dan reduktor berupa zat yang sama. Contohnya 3Cl2 6KOH menghasilkan bla 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 ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa Cl2 itu bertindak sebagai oksidator dan juga sebagai reduktor. Kenapa? Karena Cl2 berubah menjadi -1, Cl2 juga bisa berubah menjadi +5. Maka dikatakan bahwa ini disebut dengan autoredoks. Nah, seperti itu ya untuk pemahaman dari reaksi autoredoks pada kelas 10 ya, pada kelas 10. Nah, sekarang kita lihat metode penyelesaian reaksi redok dengan cara bilangan oksidasi dan setengah reaksi. Tetapi Ibu tidak jelaskan PowerPoint-nya, kamu bisa pelajari di GCR ya. Kita pelajari di GCR, kemudian kita berlatih langsung menggunakan dua metode tersebut. Nah, cukup sekian dulu sebelum kita lanjut ke video berikutnya, yaitu bagaimana menyetarakan